Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau juga selamat malam Bapak atau Ibu dosen sekalian. Saya perkenalkan nama saya Gema Gemilang Nugrah dengan NPM 2251050. Saya hari ini akan mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan untuk tugas UTS pengantar ilmu hukum. Yang pertama, apa itu hukum? Kurang lebih 200 tahun yang lalu, Immanuel Kant pernah menulis pernyataannya, yaitu Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Recht, yang artinya masih banyak juga sarjana hukum yang mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Hingga saat ini pun, para sarjana hukum masih sangat sulit mendefinisikan hukum secara sempurna dan mencari batasan hukum, karena sebenarnya hukum itu bersifat abstrak, tetapi dalam bentuk manifestasinya bisa menjadi konkret dan pula batasan hukum yang sangat luas. Pepatah dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf sarjana hukum, ahli politik, mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sesuai dengan pernyataan di atas tentang hukum, bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan secara sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Ali, bahwa hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karena itu, pernyataan tentang hukum, apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang hukum tersebut. Berikut ini pengertian hukum dari zaman ke zaman menurut para ahli, yang artinya bahwa hukum itu sulit untuk terpaku pada satu zaman saja, waktu dan keadaan. Tetapi hukum itu ada karena manusia dan untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum menurut E.M. Myers, hukum adalah sebuah peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum menurut Leon Deguin, hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Hukum menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Menurut Kusuma Atmaja juga menemukan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat, kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi pula harus mencakup lembaga, institusi, dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Bidang hukum yang akan saya bawakan ialah hukum pidana. Menurut R. Abdul Jamali, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Untuk kasus yang saya bawakan ialah kasus penganiayaan dengan rujukan dari putusan pengadilan nomor 13/P/2022/PN Batam dengan terdakwa bernama lengkap ABD Harits M. Nuryadin alias ID bin Nuryadin Bansyah, tempat lahir Batam, umur 25 tahun dengan tanggal lahir 15 Juli 1996, jenis kelamin laki-laki. Dengan kronologinya sebagai berikut. Pada hari Minggu 7 November 2021 sekitar jam 21 atau 9 malam di pinggir jalan raya depan PT Nongsa Jaya Buana, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, terdakwa menganiaya saksi yang sebagai korban dengan alasan telah menghalangi sepeda motor terdakwa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka yang membekas, memar, dan membuat korban tidak bisa bekerja secara maksimal. Dengan saksi kejadian tersebut yang pertama, Berlin Simanjuntak sebagai saksi dan juga sekaligus korban, kedua Abdullah Dopong, ketiga Sofyan, keempat Soskia Adi. Selanjutnya yaitu tentang asas di dalam hukum pidana. Tidak
dalam hukum pidana ada asas yang bernama asas legalitas. Jika berbicara tentang asas legalitas, terdapat adagium yang terkenal dari von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang artinya tidak ada tindak pidana delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dengan maksud yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada ketentuan undang-undang. Kedua, tidak ada hukuman jika tidak ada perbuatan pidana. Tiga, tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah ditentukan di dalam ketentuan undang-undang yang telah ada. Tujuan dan fungsi dari asas legalitas tersebut guna hukum yang ada memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat hukum. Selanjutnya membahas tentang norma-norma yang diatur pada kasus yang saya bawakan. Yang pertama, norma yang dilanggar oleh terdakwa itu mencakup norma kesopanan, kedua norma kesusilaan, dan tentunya melanggar norma hukum karena terdakwa telah melakukan delik penganiayaan terhadap saksi dan korban, maka terdakwa dikenai pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan bunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pengertian saksi. Menurut pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Adapun hak-hak dari saksi, yang pertama, dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah, serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. Pasal 112 ayat 1 KUHP. Kedua, berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Pasal 113 KUHP. Ketiga, berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Terdapat pada pasal 117 ayat 1 KUHP. Keempat, saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat. Terdapat pada pasal 118 KUHP. Kelima, saksi berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi. Pasal 166 KUHP. Jika berbicara tentang hak, pastinya juga berbicara tentang kewajiban. Berikut ini adalah kewajiban saksi. Yang pertama, sebelum memberikan saksi atau keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pasal 160 ayat 3 KUHP. Kedua, saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya. Pasal 167 KUHP. Ketiga, para saksi dilarang untuk bercakap-cakap. Terdapat pada pasal 167 ayat 3 KUHP. Adapun hak dan kewajiban terdakwa terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 1. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Kedua, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Ketiga, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Adapun kewajiban terdakwa sebagai berikut. 1. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberikan alasan yang patut dan wajar. Kedua, kewajiban untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan. Dan ketiga, berkewajiban untuk mengikuti putusan secara keseluruhan jika dinyatakan bersalah.
Selanjutnya yaitu pembentukan hukum. Berdasarkan bidang yang saya ambil, yaitu hukum pidana, dan contoh kasusnya ialah penganiayaan yang sebagaimana telah diatur dalam KUHP pasal 351 bab 20 penganiayaan. Tertera pasal 351. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Selanjutnya, penegakan hukum sesuai dengan putusan yang saya ambil, menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwahkan kepadanya. Kedua, menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Pertama, barang siapa. Kedua, melakukan penganiayaan. Dan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan di atas. Yang terakhir, putusan pengadilan. Sesuai dengan contoh kasus yang saya ambil, bahwa pengadilan telah memutuskan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa ABD Harits M. Nuryadin alias ID bin Nuryadin Bainsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa berada dalam tahanan. Kelima, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian telah mendengarkan saya sampai habis. Dengan ini saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Ibu dan Bapak dosen sekalian.